Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau membuka pesugihan kandang ubah yang ada di Wonogiri ini kayaknya. Jadi kita ingin membuka sebujurnya apa pesugihan itu, apakah ada tumbal atau tidak. Ya, coba malam ini kita hadirkan itu penguasa yang ada di sana. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nah, ini kita masukkan ke mediator. Kalau kita ingin menanya kebenarannya itu apa yang disebut selamat malam. Selamat malam. Saya ini di Kalimantan sekarang kamu. Saya panggil ini. Saya ingin nanya, apakah kamu pelakunya yang disebut dengan pesugihan kandang kubah tadi? Ya, aku rajanya. Kamu rajanya. Bisa duduk? Kita bicara dulu. Ya. Kita bicara dulu. Apa sejarahnya? Sejarahnya itu disebut dengan pesugihan kandang kubah tadi apa? Apa itu sejarahnya? Ada bangsa kalian Ya, terus? datang ke sana memujaku. Oh, Awalnya cari kesaktian, bukan cari seperti itu. ya. Ketika dia dapat, turun kembali ke tempat kalian. Nah, terus? Kok disebut dengan kandang kubah tadi? Salah mempergunakan, Oh. bukan untuk kesaktian, tapi mencari harta. Oh, itu kandang kubah tadi. Ya. Itu di situ kan ada dikatakan seorang ini Ki Ageng tadi, Ki Ageng. Ki Ageng ini katanya punya banyak peliharaan dulunya. Akhirnya banyak mungkin ya seperti hewan bisa sapi, apa semua. Akhirnya entah kenapa mungkin banyak yang mati, akhirnya dia berapa tuh namanya itu di apa namanya kandangnya diobrak-abrik gitu lah, itu katanya itu yang begitu bukan? Bukan. Oh betul, itu bukan begitu aslinya. Bukan. Jadi yang benar ada orang Cari cari kesaktian. kesaktian ke sana. Ya. Sesudah dia dapat, tahu-tahu dia mau haluan. Artinya dia menjadi ilmu kesugihan. Ya. Yang sebenarnya begitu. Jadi bukan tadi ujah tadi kan, artinya perkataan oleh Ki Ageng tadi gitu bukan? Artinya hewan-hewannya banyak yang mati atau ini tadi kan begitu. Itu bukan ya? Bukan. Jadi saya nggak perlu mendalami itu ya. Jadi dikatakan kandang kubah. Nah, kandang kubah itu akhirnya itu kan menyebar ke masyarakat umum kan. Ya, itu jadi banyak pemujanya di situ. Ya, yang datang ke sana seperti mungkin malam apa tuh? Bisa malam tertentu ke sana tuh kan? Ya kan? Malam itu apa namanya itu? Jumat Pon, itu kan sana kan? Malam ritualnya begitu ya? Nah itu maksud ritual itu kan memuja kamu tadi. Ya, betul. Memohon lah sama kamu. Jadi yang begitu akhirnya ya. Jadi cerita tadi yang dibilang Ki Ageng itu lain, itu bohong aja. Yang sebenarnya orang menuntut ilmu kesaktian, dia merubah, di waktu itu dirubah untuk menjadi harta benda tadi kan? Untuk benda, akhirnya terus dia akhirnya menjadi harta benda, terus yang akhirnya dia gimana berhasil ya? Iya. Oh berarti membohongi para kalian. Iya. Nah sekarang banyak Perjanjiannya. nggak sesuai dengan perjanjian. Itu apakah ada tumbal atau tidak? Awal orang itu sendiri. Oh,
Ini katanya kan gini, kalau itu kan setiap setahun sekali dia membuat rumah, terus rumahnya itu ada satu yang tidak dijadikan dia gitu, bener nggak? Dijadikan, tapi dibongkar, dibikin lagi, Dibongkar lagi. Kan Terus-terusan. karena kobra itu artinya kan tempat kamu kan? Tempat kalian. Oh, tempat kalian, tempat kami ya. Ya. Terus diolah tadi. Jadi yang memerintahkan kalian. Ya. Ya, bukan membikinkan tempat kalian, bukan. Bukan. Kan ada yang berkata begitu, katanya dibikinkan untuk tempat kalian. Sebenarnya wah, saya pikir kalau kalian ingin dibikinkan tempat itu memerlukan tempat begituan juga. Tidak perlu tempat seperti itu. Ya perlu tempat begitu. Nah, itu kekayaannya di mana dulu? Yang bisa kaya di mana nanti? Apa yang dia kerjakan? Apa yang dikerjakan akan berhasil. Ya. Oh, apa yang dikerjakan dia akan berhasil. Seperti berdagang. Ya. Ya, apa aja lah dia akan berhasil ya. Atas bantuan kamu tadi. Tapi dengan syarat dia harus dalam setahun tadi harus mengubah, membongkar ya. Iya. Itu atas persetujuan dengan kamu tadi perjanjiannya. Nah, keuntungan kamu apa? Jadi pengikutku saja. Oh, jadi itu hanya pengikutnya kamu saja secara tidak langsung. Dia hanya pengikut kamu di alam dunia ya, apalagi akhirat nanti. Iya. Oh. Itu turun temurun. Iya. Nah, Jadi diputus. kata kobra itu kan memang turun temurun tuh. Katanya tuh kayak istrinya, kayak anak kan bisa tuh. Kalau dia diputus jangan begitu ya. Ya. Bukan lanjutan. Ya benar-benar. Nah, kalau dia tidak melakukan ritual tadi yang setahun sekali tadi itu gimana kira-kira? Sakit dulu. Sakit dulu terus peringatan. Dia nggak melakukan juga tetap habis ya. Hartanya habis atau orangnya? Orangnya juga habis ya. Orangnya bukan hartanya. Oh, orangnya dihabisin dulu karena sudah bersekutu. Dia ini persekutuan dengan bangsa jin ini. Baru saya paham, katanya kan gak ada tumbal, gak ada gini. Ketahui ini satu persekutuan namanya. Oh, kamu suka aja? Suka banyak pengikut. Banyak pengikutnya. Kalau dia kan apa sih kalau hanya begitu aja kan? Lanjut, mau tanya? Gimana cara kamu membantu untuk orang-orang yang minta pesugihan di sini? Tadi saya jawab sudah. Saya pertanyaan itu sudah dijawabnya. Terus silakan jawab lagi. Melancarkan usaha kamu. Apa yang kau kerjakan di situ akan berhasil. Apa saja itu? Kamu kerja apa aja akan berhasil. Artinya melancarkan. Mau kerja tukang, pemborong, mau apa warungan. Nah, itu tadi sudah dijawab. Gitu kan? Ya. Tuh. Terus yang melaksanakan itu kamu sendiri atau anak buah kamu? Untuk dulu aku sendiri yang turun. Sekarang anak buahku yang turun. Dulu dia, sekarang cukup anak buah. Itu. Yang penting ritual setahun itu milik kamu. Iya. Iya. Dia datang ritual. Nah, jadi takdir ritual maksudnya membongkar rumahnya tadi. Itu gunanya untuk apa? Perjanjian saja. Oh, syarat aja. Sanggup atau Aku tidak? datang ke situ memastikan. Oh. Bila tidak dibongkar, aku langsung. Iya. Jadi hanya untuk perjanjian itu hanya memastikan. Ya, memastikan saja dia ini taat atau tidak gitu. Kalau tidak taat berarti kamu celakain. Oh, begitu. Tidak simbol. Ayo silakan. Itu tempat kamu itu sepertinya apa petilasan itu di situ? Yang di sana tempat aku tinggal. Ya, yang kamu tinggal itu. Bukan petilasan, bukan tempat. No. Ya. Itu yang seperti ada makam itu yang ada seperti ada pohon-pohonnya itu bukanlah? Bukan. Itu makam yang luar itu siapa itu? Dulu Orang dulu aja juga itu ya. orang perang. Iya. Iya itu. Banyak orang yang muja itu.
Saya mau tanyain. Ya. Orang yang ke situ, kalau anak-anaknya tidak meneruskan apa rezekinya itu bisa habis juga? Akan terus temurun ini tidak diputus, tidak bisa. Akan berjalan Itu sendirinya. kalau tidak diputus, tidak bisa jalan terus. Kalau Maukah, tidakkah? Jalan terus. Kecuali diputus, baru berhenti. Itu maksud tadi. Segitu kan? Betul. Jadi kalau bahasa tadi, ini turun temurun anaknya, jangan turun terus ya anaknya, harus membawa hukum ini. Ini gini, harus membawa hukum ini. Jadi sesudahnya mereka tidak mau lagi, harus diputus, cari orang pintar lah, kan begitu. Nah, cari orang hebat. Kalau bisa memutus ya mati kita. Gitu. Jadi pelakunya banyak, nah, kamu dulunya atau ada yang lain lagi? Awalnya aku. Oh, kamu ya. Iya, Awal. Jadi orang mengaji Umrah itu bahaya sebujurnya. tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Artinya tidak ada habisnya itu keturunannya. Jadi ini bapaknya, nanti anaknya ikut semua. Ikut semua. Tahu tidak tahu pasti. Kalau tidak tahu pasti. Nah, kalau dia tidak tahu misalnya, kalau dia tidak menganukan kandang tadi, artinya membongkar rumah tadi, Sakit dulu. oh sakit. Jadi dia harus bertanya dulu ya sebujurnya ya, supaya ini. Jadi anak yang tadi nggak paham harus paham bahwa hasil daripada kekayaan tadi dia yang bantu. Ya mungkin dia di proyek dapat tender kah, dia berwarung tuh bisa laku, market bisa lancar, bisnis bisa jalan. Nah, dengan sebab itu dia membantunya. Gitu. Kan begitu kan? Iya. Jadi berarti daerah di Wonogiri tadi ya tempat kamu ya? Ya. Ya di Bukit Gunung lah. Itu. Cuma kan kalau orang katanya yang di kuburan itu orang begini, sekarang kita tanya nih. Dia kita datangkan ke sini langsung orang ini. Izin sebujurnya. Kalau ritual ke situ itu harus bawa apa itu? Banyak. Sarapan. Itu kan ritual nanti kan tiap malam Jumat Pon ya. Itu yang rame. Apa aja yang dibawa ke sana? Banyak. Bunga-bunga, Iya. rokok, Itu juga. oh apa tuh? Kemudian ya? Ya. Kemudian dupa. Juga banyak. Oh, banyak yang dibawa ya. Jadi memang di malam itu ramenya orang ya. Hmm. Ini malam Jumat Pon. Itu ritual mereka. Iya. Jadi yang disebut dengan pesugihan karena gubrah. Karena gubrah tadi bu. Kata orang nggak ada ini kok, nggak ada tumbal. Ya tumbal kan keturunan tadi. Anak-anak tadi semua lah itu nanti. Ayo tanya lagi. Pahamin biar ini. Apa ada orang yang bisa memutuskan dari turun temurun tadi, apa ada orang yang bisa memutus juga? Selama dia mampu bisa diputus. Kalau tidak mampu tidak bisa. Itu tergantung orang nggak mampu nggak. Kalau dia nggak mampu ya nggak kuat. Kalau gitu caranya. Kadang mungkin dia memutuskan, mungkin nyaman. Kan dia masih nyaman ya, sudah nyaman. Duduk di situ sudah enak, ngapain dia memutuskan? Jalani aja. Kebanyakan orang gitu kan. Iya. Lupa lah. Kita sudah kaya, masa ingin dia miskin yuk. Nah itu logika. Jadi ini berjalan terus. Nah kita dibohonginya. Jadi yang penting dari awal kita sebagai orang tua nih jangan sambil salah langkah. Kalau kita ngambil ilmu begitu terus-terusan nanti kena. Gitu. Itu yang memuja kamu sudah ada ribuan gitu. Oh ratusan aja ya. Ratusan saja. Tapi nggak sampai ribuan kok. Tapi dari Pulau Jawa juga. Banyak dari mana-mana. Di mana-mana semua ya. Tapi banyak berhasil semua. Pasti sudah. Ya. Jadi setiap apa datang ke sana? Setiap ada apa setahun atau 3 bulan berapa? Setahun sekali. Tahun sekali. Apa yang sering dibawa mereka? Seperti awal. Oh, jadi awal dia begini, kembalinya juga begini nanti. Iya.
Harusnya dia misalnya motong apa di sana, nggak perlu. Yang penting dia yakin aja udah. Ya, supaya jadi kawan aja kita. Jadi ini pesugihan apa Yud? Kandang Gubra yang ada di Wonogiri. Itu pusatnya di situ. Adanya itu di situ, yang di tempat lain nggak ada. Di situ asal usulnya. Ya kan Ini kita. saya mau tanya lagi. Silakan boleh. Orang yang sana itu apa ada yang minta pemeliharaannya hewan banyak sapi atau itu supaya gemuk banyak gitu apa ada? Apa saja tergantung usaha dia, kerjaan dia. Tergantung kerjaan. Aku akan membantu terus. Apapun kerjaan akan dibantunya. Kita berhasil. Mau ternak, mau apa namanya Kamu berkebun, mau? apa aja. Tidak mau. Kalau tak bisa dijawab mau, sanksinya apa sanksinya? Seperti tadi yang sudah aku katakan. Oh gitu ya. Iya. Mau deh. Tidak mau Pak. Iya. Jadi ini sebujurnya nih, yang orang datangi ini tempat ini orangnya. Ini makhluknya. Tapi nggak marah kan saya panggil? Tidak. Kan nggak mengganggu kita. Cuma hanya sekedar tahu saja. Siapa tahu banyak yang tertarik sama kamu nanti. Mas senang kan? Iya. Iya. Mau ke sana Jod? Enggak, Pak. Nah inilah yang disebutkan karena gubrak kata Di orang. daerah Kumpai Batu juga ada. Ada satu. Di pengalaman ini banyak aja yang begitu. Iya. Banyak aja ya. Pasti. Sudah pasti banyak aja sudah itu. Dan semua itu. Iya. Nah itu misalnya ada nggak si pemuja kamu ini membawa sesuatu pulang ke rumah? Ke rumah kemana? Ke rumah dia misalnya tandanya di tempat kamu tadi ada nggak? Ada. Ada tandanya juga ya. Bahwa dia bawa benda ini ke rumahnya nanti kan. Oh iya. Itu ciri khas dia. Jadi setiap ritual itu kan asalnya dibawa. Nah pulang itu dia membawa lagi tanda itu nanti apakah nanti Kalau yang memelihara hewan sapi apa bawa talinya ke sana juga? Bukan seperti itu. tidak seperti begitu. Kada perlu dia bantu. Yang penting kita percaya sama dia dan sesuai dengan perjanjiannya dia akan bantu terus. Jadi nggak perlu gitu dia. Kita usaha nggak perlu usaha kita bawa ke sana. Dia membantu dari jarak jauh begitu ya. Nah gimana cara kamu bantu? Itu kan banyak. Aku banyak. Oh, banyak Mereka banyak. datang. Dia tinggal datang aja dibantunya. Nasi, katanya kan tidak ada tumbang, cuma tidak ada kematian lawan sekitar tadi kan. Kalau dia terus-terusan. Oke, terima kasih banyak. Kalau begini kamu. Seperti inilah gerak terus. Iya. Makanya terus dirubah. Iya. Jadi kamu nggak pernah diam, Tidak seperti ini terus. dia gerak terus. Iya. Jadi adanya kamu hanya di sana, yang lain tidak ada ya? Tidak ada Tidak. saja. Nah ini kan tadi saya mau ulang kembali tuh. Jadi biar lebih jelas tadi, biar banyak yang mendengar jadi di sana itu dulu ada seorang manusia yang bertapa, Ya. memohon untuk kesaktian, Ya. perjanjiannya. Tahu dalam pertapaan itu dia mengubah. Bukan betapanya. Setelah dia Dapat selesai, semuanya. dapat semuanya dia akhirnya pulang terus. Dibuatlah cari kekayaan. Oh. Dengan kesaktian itu. Dengan kesaktian itu dijadikan kekayaan. Dia nah dengan kesaktian dia kan, dia meraup keuntungan yang banyak. Nah itu yang dikatakan karena kubah tadi. Jadi bukan seorang misalnya yang seorang Ki Ageng tadi katanya punya peliharaannya begini-begini, itu tidak ada. Tidak ada itu. Yang ada yang ini tadi. Ini versinya. Jadi misalnya sampean menuntut ilmu sama dia, betapa di sana diberilah ilmu dan kekuatan yang hebat. Nah sesudahnya tadi sampean pulang, sampean amalkan, akhirnya sampean
tujuan itu akhirnya harta benda gitu. Nah ya dengan cara apapun ya, iya begitulah, itulah manusia kadang-kadang. Lanjut yang lagi. Ini jangan dulu ayo. Kasih ini kekayaan. Jangan, kasihan. Hah? Kasihan. Kenapa kasihan? Ya kamu saja. Hah? Ya kamu saja kasih. Jangan aku. Nggak kasih sekali nggak apa-apa. Ini kan sekali aja itu ya. Kan pikirannya ke sana terus. Sudah tidak sekarang. Sudah sekarang tidak. Ini yang masih. Iya masih ya. Itu masih ya. Oke lah. Jadi ada yang lain lagi kira-kira mau tanyakan? Anu siapa? Kalian gimana? Kalau saya nggak ada, Pak. Yakin? Yakin. Kalian masih ada? Hah? Ya, habis. Kalian sudah paham nih? Iya. Kalian sudah paham? Nggak paham, Pak. Yud, apa yang kau pahamin? Mengaji kekayaan mengaji kekayaan, pesugihan apapun aja bentuknya itu salah. Nggih. Itu yang harus dipahamin. Nggih, nggih. Jadi jangan sampai kita melakukan pesugihan tadi, Nggih. karena itu setan yang membantu. Begitu kan? Nggih, Pak. Nah. Jadi cukup sekian ya malam ini, silakan kamu pulang. Ya, terima kasih banyak atas informasinya sekarang. Nanti saya masukkan di YouTube biar orang paham sebetulnya. Silakan aku bantu. Ya, 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 betul ya. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Nah, silakan kamu pulang. Nah, nah, sekarang sudah pulang penguasa yang ada di apa namanya itu? Padang Kubra yang ada di Wonogiri. Nah, ini penguasanya tadi, sekarang dia pulang. Nah, hendaklah kita lebih berhati-hati dalam bertindak gitu. Dia tidak ada pesugihan itu yang tidak menggunakan tumbal. Nah, ini tadi sudah dijelaskan semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.